Baik, untuk yang materi pertama, eh, silakan Kak Heri untuk menyampaikan. Baik, izin buka hostnya, izin buka share. Kak Heri mau buka, baik. Ya, sudah nampak Bu Duma? Sudah ya? Terima kasih banyak waktunya, Ibu Duma yang saya hormati, pimpinan GTK PAUD, juga Kak Awam, teman-teman semuanya dan peserta webinar. Alhamdulillah, tetap semangat pada hari ini. Oke, seperti slide saya, dengan mengepalkan tangan kita pekikan kata semangat dari tempat Bunda dan Yanda masing-masing semuanya. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3, Semangat! semangat. Oke, baik. Sekarang saya mau ajak nyanyi dulu ya. Saya punya lagu baru, saya ciptakan lagu ini buat teman-teman peserta webinar semuanya. Di atas, tangannya ke atas seperti ini. Kalau di darat, tangannya ke depan. Kalau di air, tangannya ke bawah. Ya, lagunya di atas, di udara, di atas. Burung terbang ke pakan saya. Di darat, di darat, di darat. Kelinci jalan sambil melompat. Kalau di air ikan berenang, belok ke kiri, belok ke kanan. Kalau di air ikan berenang, berputar-putar buat lingkaran. Nah, lagunya seperti ini ya. Selamat mendengarkan. Oke. Kak Duma terdengar ya? Oke. Musiknya Tangannya ke kurang atas kalau ke atas. Selamat musiknya kurang naik Kak mendengarkan. Heri. Di Musiknya. atas, di udara, di atas. Burung terbang di darat, di darat, di darat. Kelinci jalan sambil melompat. Kalau di air ikan berenang, belok ke kiri, belok ke kanan. Kalau di air ikan berenang, berputar-putar buat lingkaran. Lagi. Di atas, di udara. Sekali lagi ya. Kak Heri, musiknya kurang keras Kak Heri. Ya, Musiknya kurang keras Kak. ya oke. Sebentar. Kelinci jalan sambil melompat. Nanti saya Oke, setting siap. dulu. Ikan berenang. Oke, ya nanti saya inikan dulu ya. Baik, Mbak Duma, terima kasih teman-teman semuanya. Sekarang saya ke slide berikutnya ya. Tadi saya coba klik untuk volumenya tapi hilang musiknya. Ya, salam silaturahim buat semuanya. Saya Kak Heri, guru PAUD tersertifikasi seperti yang disampaikan Ibu Duma tadi. Saya dari KBTK Komimo Play School. 30 tahun mengabdi di grupnya Kak Seto sampai sekarang dan saya senang sharing serta diskusi dengan teman-teman semuanya ya. Baik, ini aktivitas saya bersilaturahmi dengan teman-teman di seluruh Indonesia insya Allah dari Sabang sampai Merauke ya. Baik teman-teman semuanya, saya mulai kepada materi inti saya. Kenapa pendidikan karakter itu penting? Ya, salah satu yang harus diperhatikan dalam hal ini, terutama dengan kecanggihan teknologi dan informasi adalah ancaman konten negatif buat anak-anak kita. Ya, walaupun mereka belum paham, tapi jika terpapar secara kontinuitas, tentunya hal ini menjadi sesuatu yang kurang baik bagi perkembangan anak-anak kita, khususnya dalam hal ini karakter buat mereka semuanya. Ya, nah, oleh karena itu dibutuhkan pendidikan karakter untuk apa? Untuk membangun jati diri bangsa. Jadi kalau secara hierarki kita memulai untuk membangun dari skup yang terkecil anak-anak kita, kemudian
ke skup yang lebih besar, kemudian sampai keluarga, masyarakat, dan akhirnya nanti menjadi budaya bangsa kita. Harapannya seperti itu. Jadi kalau saya kembali ke atas tadi, problem ini oleh karena itu dibutuhkan pendidikan karakter, ya. Nah, membangun generasi emas 2045, di sini ada beberapa nilai karakter yang pernah disampaikan kepada teman-teman semuanya, dan sekarang dilengkapi dengan nilai karakter sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2017, ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, ya. Nah, ini beberapa nilai karakter yang mungkin bisa kita terapkan dalam aktivitas pendidikan anak usia dini. Baik. Nah, teman-teman semuanya, pendidikan usia dini sebagai jenjang awal yang mempunyai peran sangat strategis, ya. Jadi kalau kita sudah membiasakan nilai karakter baik ini sejak usia dini, maka nanti diharapkan karakter itu melekat pada diri Ananda, kemudian terus dipantau dan diiringi dan menjadi habit mereka, dan itu sampai terbawa mereka menjadi besar nanti. Harapannya adalah seperti itu. Dan dimulainya tentunya dari pendidikan usia dini. Baik, teman-teman semuanya, peserta webinar yang berbahagia, kita tahu bahwa metode pembelajaran pendidikan usia dini cukup banyak. Di sini saya sampaikan ada metode bercakap-cakap, ada metode tanya jawab, ada metode mendongeng atau bercerita, ada metode bernyanyi, pembacaan syair, metode demonstrasi, metode bermain peran, dan beberapa metode lainnya. Nah, dalam hal ini, dalam konteks pendidikan karakter, maka bercerita dan mendongeng merupakan salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan dalam rangka mengembangkan pendidikan karakter buat anak-anak kita, ya. Baik, ini konsep dongeng itu sendiri. Nanti dongeng itu lebih pada alur ceritanya sederhana, mempunyai pesan, dan biasanya tidak benar-benar terjadi. Bedanya seperti itu, ya. Dongeng. Sedangkan kalau cerita bisa karya fiksi, ya, yang bersifat nyata, maupun yang bersifat tidak nyata, ya, fiksi dan non fiksi. Jadi sebetulnya hanya perbedaan istilah saja secara prinsip. Teman-teman semuanya, menurut Fisher, dalam Little John juga ditambahkan bahwa narasi bukanlah merupakan cerita fiksi semata, tapi semua kejadian verbal maupun non-verbal yang memiliki sederetan peristiwa yang diberi arti oleh pendengarnya. Jadi beberapa konsep ini menjelaskan secara konseptual tentang mendongeng dan juga tentang bercerita. Teman-teman semuanya, dalam perkembangannya, ya, dalam perkembangannya mendongeng diartikan sebagai bentuk penyampaian sebuah cerita yang lebih luas dan tidak hanya pada konteks cerita zaman dahulu, ya. Tema-tema dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, dan yang terpenting dalam hal ini, tema dalam mendongeng untuk anak usia dini diangkat dari kehidupan terdekat mereka, ya, diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian lingkungan sekolah, kemudian lingkungan rumah, dan seterusnya sampai skup yang lebih luas dan bersifat aktual. Jadi ini yang harus dipahami dalam konteks tema untuk dongeng itu sendiri. Nah, ini contohnya, teman-teman. Kak Heri membuat dongeng Ayo Lawan Corona. Saya izin dulu ya Ibu Duma, saya akan buka link dongengnya dan teman-teman boleh menyimak dongeng ini di channel YouTube-nya Kak Heri, ya. Kak Heri keluar dulu dari sini. Kemudian Kak Heri ambil lagi share screen. Oke. Saya share lagi. Nah, ini YouTube Kak Heri. Kalau teman-teman sudah buka, ketik kelas Kak Heri, di sana ada beberapa video saya. Nah, saya ingin mengklik salah satu cerita saya tentang dongeng lawan corona. Selamat menikmati ya. Kakek, Cici mau sekolah. Sabar sayang, masih ada corona. Makanya ayo kita lawan corona ya Cici ya. Ayo kita lawan corona, Cici siap. Ayo iya. Bukan
banyak nilai-nilai karakter yang ditanamkan melalui cerita ini. Wah, hidup sehat Cici. Yang pertama, Cici harus rajin cuci tangan pakai sabun. Oh, cuci tangan pakai sabun. Iya. Yang kedua, Cici harus makan sehat dan bergizi. Yang ketiga, olahraga dan berjemur di pagi hari. Iya, Cici paham. Lalu apa lagi? Yang keempat, jaga jarak sama pakai masker. Jaga jarak sama pakai masker. Iya. Yang kelima, makan sayuran dan buah-buahan. Oh iya, Kek. Lalu yang terakhir, jangan lupa berdoa pada Allah. Baik, Kek. Cici sekarang paham. Lawan corona dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Siap, Kakek? Betul, Kakek memang pintar. Baik, teman-teman semuanya, ya. Saya mau stop dulu. Baik, saya kembali ke materi saya, ya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, dari dongeng tadi jelas bahwa yang dimaksud dengan tema aktual adalah yang sedang terjadi. Jadi kebetulan sekarang kita dalam pandemi COVID-19, maka kita boleh mengangkat sebuah cerita berdasarkan tema aktual tersebut. Dan kalau teman-teman perhatikan pada cerita saya tadi, banyak sekali nilai-nilai karakter yang ditanamkan, ya. Tidak bertengkar, ya, ketika Cici tadi berimprovisasi iya lawan Korea itu dinetralisikan kemarin, kan tidak boleh bertengkar Cici. Oke, kemudian ada nilai-nilai bagaimana mereka harus terbiasa menjaga perilaku hidup sehat dan bersih, dari mulai cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, makanan bergizi, olahraga dan lain sebagainya. Dan tidak lupa pada bagian akhir dalam cerita tersebut ada nilai spiritual, ya. Bagaimana dari ikhtiar yang dilakukan kemudian diakhiri dengan berdoa kepada Allah agar tetap terlindung dari wabah COVID-19. Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya berkaitan dengan contoh dongengnya. Baik. Ya, teman-teman semuanya, manfaat dongeng itu sendiri ada beberapa yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, dan ini diambil dari Book for Children Literature dari Howell. Dongeng itu dapat mengembangkan imajinasi dan memberikan pengalaman emosional yang mendalam, ya. Kemudian memuaskan kebutuhan ekspresi diri. Ketika mulai anak-anak bercerita sederhana, mereka akan kemudian mampu mengekspresikan diri melalui cerita, atau mereka ikut terlibat di dalam cerita itu sendiri. Kemudian manfaat yang lain adalah menanamkan pendidikan moral tanpa harus menggurui. Nah, ini istilah yang saya dapatkan dari Kak Awam kemarin, kita WA-WAan gitu ya Kak Awam. Iya Kak Heri, kita tanamkan tanpa harus menggurui mereka. Jadi kita gunakan alam bawah sadar mereka, tapi sebetulnya dongeng kita itu syarat dengan nilai-nilai termasuk dalam konteks pendidikan karakter ini. Menumbuhkan rasa humor yang sehat, Kak Awam tadi sudah dan lain sebagainya. Nanti pakarnya yang akan menyampaikan cara mendongengnya yang baik, Kak Awam tentunya ya. Kemudian meningkatkan apresiasi terhadap sastra, karena dongeng atau cerita merupakan bagian dari karya sastra. Kemudian memperluas cakrawala khayalan anak-anak untuk putra-putri kita. Baik. Nah, dalam konteks yang lain, jika dikaitkan dengan aspek perkembangan yang ada di pendidikan usia dini, maka mendongeng itu dapat mengembangkan keterampilan berbahasa anak-anak. Yang pertama adalah keterampilan menyimak. Bagaimana mereka menyimak dan mendengarkan cerita yang disampaikan. Kemudian pada saat mereka mencoba menceritakan kembali, sebagai salah satu indikator, mereka mencoba untuk belajar berbicara, belajar mengungkapkan, belajar menyampaikan, ya. Dan kemudian manfaat yang lain tentunya ini berkaitan dengan karakter, yaitu mengembangkan sikap dan perilaku yang baik tentunya, ya. Kemudian memenuhi kebutuhan bermain, yaitu tentunya bermain pasif, yang emosional mereka yang dilibatkan,
dan juga ketika nontonnya bersama-sama ya. Kalau Kak Awam sedang mendongeng rame-rame, mereka duduk bersebelahan, mereka tertawa bergembira, mereka bergerak bersama-sama. Oh, sangat mengasihkan sekali ya. Jadi kira-kira secara garis besar manfaat mendongeng adalah seperti itu. Teman-teman semuanya, agar pesan dongeng dapat diserap dengan baik oleh anak-anak kita, oleh peserta didik kita, tentunya ada beberapa strategi yang harus disiapkan ya. Mungkin nanti secara lebih mendalam akan disampaikan oleh Kak Awam tentunya ya, teknik-tekniknya. Tapi beberapa hal yang utama adalah kita harus menyiapkan medianya ya. Karena kalau bercerita tanpa media itu juga mungkin menarik, tapi jauh lebih menarik jika kita membawa medianya. Kenapa demikian? Karena dunia anak itu dunia konkret ya. Mereka melihat sesuatu objek itu menjadi sesuatu yang menarik tentunya. Kemudian mengawali cerita dengan berbagai aktivitas. Ada lagu, ada permainan, ada sulap, dan lain sebagainya. Nah, memainkan warna suara. Tadi Kak Awam salamnya sudah pakai suara kongkorongo gitu ya. Masya Allah. Itu memainkan teknik dan warna suaranya. Kemudian melibatkan anak dalam cerita, memberikan improvisasi. Dan terakhir tentunya dalam konteks menyampaikan karakter dan pesan, mengakhiri dengan menyampaikan pesan serta nilai yang ada dalam cerita tersebut. Ini berkaitan dengan teknik yang menarik. Coba bayangkan kalau ibu guru membacanya pada suatu hari. Sang kancil lewat kebunnya Pak Tani. Kemudian dia melihat ada timun. Tapi kakinya terjepit jebakan Pak Tani. Tolong. Ya, seru nggak Kak Awam? Nggak seru Kak Awam ya? Tidak ada ekspresi, tidak ada. Nah, nanti Kak Awam yang akan menjelaskan secara lebih detail. Baik, ini penting karena apa? Kalau yang menyampaikannya menarik, kalau ibu guru menyampaikannya seru, kalau ibu guru menyampaikannya dengan cara yang mengasyikkan, percayalah ya, nanti saya akan coba singgung sedikit tentang secara neurologi ya, fungsi kerja otak. Ya, ada salah satu bagian yang kalau distimuli dengan rasa senang, sebetulnya konsep pembelajaran di situ akan terserap dengan baik oleh anak-anak. Coba pada bagian bawah ya. Nah, ini dia. Ya, secara neurologi kalau berkaitan dengan bercerita, kita sedang menyentuh emosi anak-anak, ya. Nah, ini konsepnya. Jika limbik dirangsang dengan menyanyi, bermain, bercerita, dihargai, disayangi, diberikan hal-hal yang positif dan lain sebagainya, dan kemudian membuat mereka senang, lain di bawahnya boleh teman-teman baca ya. Pembelajaran dioptimalkan melalui kondisi ini. Jadi sebenarnya kuncinya, apapun bentuk metodenya, kalau dongeng sudah jelas tentunya ya. Karena mereka gembira dan senang. Metode yang lain pun pada prinsipnya sebetulnya harusnya seperti itu. Supaya apa? Supaya pembelajaran dapat dioptimalkan melalui kondisi ini. Ya, ini secara neurologi tentunya. Dan, nah ini saya pernah mendapatkan penjelasan dari salah satu psikolog bahwa pada umumnya anak-anak kita itu beraktivitas dalam gelombang alfa, ya, happy, tenang, enjoy dan lain sebagainya. Ya, gelombang alfa ini bisa datang dengan sendirinya pada diri anak-anak atau bisa distimuli oleh orang-orang terdekat mereka. Nah, kalau kita bercerita, kalau kita mendongeng, membuat anak gembira, pada dasarnya kita sedang mengajak anak-anak untuk masuk pada gelombang alfa. Dan ketika gelombang alfa itu berjalan pada diri Ananda, maka informasi yang diserap dalam situasi tersebut akan diingat 80-95%. Ini luar biasa. Ya, jadi kalau misalnya kita mendongeng tentang menolong kakek, tolong, kakek nggak bisa nyebrang nih, misalnya seperti itu. Ya kek, aku tolong. Aduh, terima kasih, nah kamu memang baik. Kecil sekali. Tapi anak-anak mengikutinya dengan rasa senang, rasa gembira, maka nilai karakter di mana anak itu senang menolong orang lain itu menjadi bagian yang akan diserap oleh mereka. Ya. Kemudian mereka akan seperti itu Kak Heri, nanti akan dikuatkan melalui pembiasaan sehari-hari, dikontrol oleh ibu gurunya, dibiasakan oleh orang tuanya, sehingga pengetahuan tentang berbuat baik tadi akan menjadi melekat pada diri anak tersebut. Ya, jadi mari kita kembali
ini dalam konteks neurologi. Sebetulnya kalau guru-guru tahu kenapa guru-guru TK itu memulainya dengan menyanyi, tepuk tangan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu strategi yang benar, ya. Strategi yang benar di mana yang disentuh pada saat mereka mau melakukan aktivitas adalah limbiknya terlebih dahulu, ya. Rasa senangnya terlebih dahulu, ya. Kalau mereka sudah senang, maka yakinlah transfer knowledge, transfer pengetahuan, transfer karakter, nilai karakter itu akan terserap dengan baik seperti yang disampaikan dalam slide saya yang ini. Baik teman-teman semuanya, saya lanjutkan, ya. Mohon izin Kak Heri. Ya. Ya, waktu Silakan. yang tersisa 15 menit lagi ya Kak Heri. Baik. Nah, Baik. Silakan Kak Heri, terima kasih. Baik, terima kasih. 15 menit lagi ya, dikit lagi ya. Ini alat-alatnya nanti sesi Kak Heru yang menjelaskan. Bercerita dengan alat ya. Ini luar biasa. Semuanya sudah dibagi tugas dan akan diperdalam oleh teman-teman semuanya ya. Saya hanya selintas pandang saja. Memainkan warna suara seperti yang Kak Awam contohkan. Kita boleh mencoba beberapa tokoh, minimal seorang guru itu 2 saja, suara aslinya dan suara tokohnya. Ya, ini misalnya tokoh-tokoh protagonis ya, tokoh-tokoh yang baik. Kalau harimau dan lain sebagainya biasanya dikondisikan sebagai tokoh-tokoh antagonis misalnya dalam dongeng kita. Walaupun nanti endingnya pasti akan ada nilai karakter yang baik yang disampaikan oleh orang. Nah, misalnya seperti ini. Wek. Mana ya teman-teman? Katanya mau main bersama-sama. Kata bebek sambil tengok kanan dan kiri. Antara narasi dengan tokoh berbeda, ya. Hei tikus kecil, kenapa kamu mengganggu tidurku? Kata harimau dengan geramnya kepada tikus kecil. Ada permainan warna suara. Kalau ini dilakukan oleh ibu guru, kalau ini dilakukan oleh ayah bunda dalam bercerita, pasti anak-anak asik mendengarkannya ya. Ada perbedaan warna suara antara narasi kemudian antara tokoh-tokoh tersebut. Ini permainan warna suara. Nah, kreatif mengawali cerita dengan permainan. Nah, ini misalnya lagu lagu ceritanya mau cerita tentang si bungsu yang tersesat, tapi sebelumnya nyanyi dulu. 5 anak bebek pergi berenang, naik bukit dan menghilang. Induk bebek bilang, wek. 1 anak hilang tinggal berapa? Belajar matematika, bermain dulu, kemudian baru ceritanya. Ceritanya si bungsu yang tersesat, disuruh ibunya berjalan baik-baik mengikuti yang lain, dia memisahkan diri mengejar ikan misalnya. Nah, itu pesan-pesan yang disampaikan dalam konteks cerita ini. Baik, kemudian ada lagi. Nah, ini cerita ondel-ondel kecil yang baik hati ya. Bunda bisa, ibu dan ayah bisa mengawalinya dengan lagu dulu. Kalau ada waktu nanti Kak Heri setel, ini khususnya untuk orang-orang Jakarta nih ya. Kak Heri pernah nulis lagu, mencipta lagu, alhamdulillah dapat juara 2 nasional cipta lagu anak pada Anugerah PAUD 2016. Tapi karena waktunya 15 menit, nanti nggak kebagian pembahasannya. Kak Heri lewatkan saja ya. Baik, ini juga berkaitan dengan nilai disiplin. Nah, ini ceritanya tentang lawan corona yang tadi. Ceritanya tadi, lagunya ada di sini ya. Kalau ini boleh didengarkan ya. Saya kasih sebentar. Kedengar Mbak Duma? Dinaikkan lagi Kak. Oke. Sebentar ya. Ayo kita lawan virus corona, kita singkirkan. Jaga kesehatan bersama-sama. Ayo teman-teman. Oke, itu contohnya ya. Jadi lagu dulu ceritanya tentang perilaku hidup sehat dan bersih seperti yang disampaikan dalam cerita dongeng Ayo Lawan Corona yang tadi. Kak Heri lanjutkan. Ya, kreatif mengawali cerita dengan bermain tebak-tebakan. Bak tebak-tebak, binatang apa aku? Aku tinggal di tepi kolam.
Aku bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Aku bisa melompat. Binatang apakah aku? Apa Mbak Duma? Ya, katak ya, kodok. Nah, ceritanya tentang kolamku indah dan bersih kembali ya. Ada katak yang lagi lompat ke kolamnya, kemudian dia masuk ke dalam plastik. Aduh, dia bersedih. Kemudian akhirnya dia bilang sama teman-teman, ayo kita bersihkan kolam ini. Nah, mereka bekerja sama membersihkan kolamnya. Akhirnya kolamnya menjadi bersih dan indah kembali. Nah, itu contoh-contohnya ya. Alat sulap. Nah, ini syalnya kakek misalnya ya. Kakek sakit. Aduh nih, batuk nih. Kakek punya syal. Warnanya apa ini? Kawam. Hitam ya. Kakek juga bisa nih. Kayaknya lebih bagus kalau warna-warni nih. Nah, ya. Dalam waktu digoyang-goyang, kemudian syalnya berubah menjadi warna-warni. Udah bagus sekarang syalnya, keren warna-warni. Kreatif memanfaatkan sulap, tapi kemudian bercerita tentang menjaga kesehatan supaya tidak sakit. Contoh-contoh seperti itu menjadi bagian dalam kerangka kreativitas ayah bunda, kreativitas bapak ibu guru dalam menyiapkan sebuah cerita yang menyenangkan untuk anak-anak. Ya, nilai karakternya seperti ini. Ini beberapa contoh ya. Menolong kakek, mainanku rusak. Ini yang di kanan, bagian kanan ini adalah nilai-nilai karakter yang bisa kita tanamkan dari konteks yang sebelumnya tadi ya. Nilai-nilai ini ya sesuai dengan Permendikbud 23 tahun. Jadi Kak Awam dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, sangat mudah karena kita punya panduannya. Nilai apa yang mau kita ambil? Lalu nanti kita akan sampaikan dalam cerita tersebut ya. Menyesuaikan dengan tema-tema, kemudian menyesuaikan dengan aktivitas yang bisa dilakukan oleh Ananda semuanya. Baik, mungkin itu semua saya ingin menyampaikan di bagian terakhir. Ayo teman-teman guru, kita belajar dan terampil mendongeng dan bercerita untuk peserta didik kita ya. Dengan tetap semangat, dan saya sampaikan sekali lagi, kalau kita bercerita dengan baik, kalau kita bercerita dengan seru, nanti Kak Awam akan mencontohkan, anak-anak itu akan asik melihatnya. Kalau orang Sunda bilangnya hokcai. Hokcai itu ngelok sambil ngacai gitu ya. Sambil ngeliatin terbengong-bengong, sambil tertawa terpingkal-pingkal, ya, sambil bersendau gurau, sangat mengasihkan. Sementara di balik itu nilai karakter sedang kita selipkan kepada anak-anak kita, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita menanamkan sesuatu tanpa menggurui mereka. Itulah salah satu strategi yang bisa kita gunakan dalam mendongeng maupun bercerita. Kira-kira demikian, supaya tidak lewat waktunya, mudah-mudahan fast. Terima kasih. Saya kembalikan ke jalan yang benar. Ibu Duma, saya kembalikan. Saya stop share-nya ya.